Satu pernyataan yang paling tepat yang mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan adalah A. Adanya kelebihan devisa negara, B. Adanya permintaan dan penawaran akan produk tertentu, C. Adanya masyarakat yang terkena penyakit busung lapar, D. Adanya kelebihan produksi barang dan jasa. Aktivitas perdagangan muncul karena adanya permintaan dari konsumen yang ingin membeli barang atau jasa tertentu, dan penawaran dari produsen yang ingin menjual barang atau jasa tersebut. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran ini menciptakan pasar dan mendorong terjadinya aktivitas perdagangan. Dua berikut ini merupakan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1. Sebagai konsumen. 2. Pengguna faktor produksi. 3. Sebagai penyedia faktor produksi. 4. Pelaku perdagangan internasional. Peran rumah tangga konsumen, RTK, ditunjukkan pada A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Sebagai konsumen, RTK menggunakan pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Sebagai penyedia faktor produksi, RTK menyediakan tenaga kerja, faktor produksi, untuk digunakan dalam proses produksi. 3. Pendapatan rumah tangga keluarga, rumah tangga konsumen, RTK, berupa balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi adalah A. Sewa, B. Upah, C. Bunga, D. Lada keuntungan. Bunga adalah balas jasa yang diterima karena meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan atau individu dalam kegiatan produksi. 4. Perhatikan bagan hubungan pelaku ekonomi dua sektor berikut. Berdasarkan bagan di atas yang termasuk arus sumber pendapatan rumah tangga produsen adalah A1, B2, C3, D4. Pada bagian di atas arus sumber pendapatan rumah tangga produsen ditunjukkan oleh nomor 4, karena nomor 4 menunjukkan kegiatan penjualan barang dan jasa. Sementara itu, bagian nomor 1, 2 dan 3 menunjukkan arus sumber pendapatan konsumen. 5. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang dilakukan rumah tangga pemerintah melalui badan usaha milik negara, BUMN, Pertamina, dalam hal ini peran pemerintah sebagai A. Regulator, B. Produsen, C. Konsumen, D. Distribusi. 5. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang dilakukan rumah tangga pemerintah melalui badan usaha milik negara, BUMN, Pertamina, dalam hal ini peran pemerintah sebagai A. Regulator, B. Produsen, C. Konsumen, D. Distribusi. Peran pemerintah sebagai produsen, lebih tepat menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah melalui BUMN Pertamina. Hal ini karena BUMN adalah badan usaha yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, dan beroperasi seperti produsen dalam menghasilkan barang atau jasa. 6. Perdagangan antar daerah akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Hal yang menjadi tujuan perdagangan antar daerah adalah A. Meningkatkan produktivitas, B. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, C. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan, D. Memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Tujuan perdagangan antar daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dengan menjual produk ke daerah lain yang membutuhkan barang tersebut, dan untuk memperluas jangkauan pasar agar lebih banyak orang dapat menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut.
7. Berikut ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dan faktor pendorong ekspor. 1. Memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Keadaan pasar luar negeri. 3. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 4. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 5. Membuat perjanjian dagang internasional. 6. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 3, dan 4, D4, 5, dan 5. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor meliputi memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. 1. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3. Dan membuat perjanjian dagang internasional. 5. Kebijakan-kebijakan ini dapat membantu meningkatkan volume dan nilai ekspor suatu negara. 8. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara terletak pada ketat atau tidaknya regulasi. Hal yang terjadi pada perdagangan antar negara adalah A. Regulasi ketat karena menyangkut kedaulatan bangsa, B. Regulasi longgar karena lebih mengutamakan keuntungan, C. Regulasi ketat sebagai upaya menekan impor, D. Regulasi longgar sebagai upaya meningkatkan ekspor. Perdagangan antar negara melibatkan berbagai aspek yang diatur oleh negara-negara tersebut, seperti kebijakan perdagangan, pajak ekspor dan impor, serta regulasi lainnya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik suatu negara. Karena itu, regulasi perdagangan antar negara biasanya lebih ketat dibandingkan perdagangan antar pulau. 9. Perhatikan konsep ekonomi kelautan, marine economy, dan ekonomi maritim, maritime economy, pada kegiatan ekonomi berikut. 1. Kegiatan di pesisir, lautan serta darat yang menggunakan sumber daya alam. 2. Jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. 3. Transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya. 4. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Kegiatan yang termasuk ekonomi maritim, maritime economy, ditunjukkan pada A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Kegiatan yang termasuk dalam konsep ekonomi maritim, maritime economy, adalah yang tercantum pada pilihan jawaban 3 dan 4, yaitu transportasi laut, industri galangan kapal, perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. 10. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan agrikultur di Indonesia, dengan cara meningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah adalah A. Subsidi pupuk bagi petani, B. Eco-farming, C. Distribusi pupuk secara merata, D. Perbaikan irigasi. Strategi eco-farming atau pertanian berkelanjutan, merupakan pendekatan yang menekankan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kearifan lokal. Perhatikan gambar berikut. Pada 26 Desember 2004, bencana tsunami menerjang Aceh. Bocah bernama Martunis yang saat itu masih berusia 7 tahun terombang-ambing di atas air selama 21 hari. Ia mengenakan jersey tim nasional Portugal saat pertama kali ditemukan. Ronaldo pun menyempatkan datang menemuinya di Aceh dan memberi beasiswa untuk sekolah. Martunis pun menjadi anak angkat pesepak bola ternama itu. Kesimpulan yang didapat antara Ronaldo dan Martunis telah terjadi. A. Redistribusi vertikal, B. Redistribusi horizontal, C. Redistribusi jaminan akses, D. Redistribusi kredit lunak. Kesimpulan yang didapat antara Ronaldo dan Martunis adalah redistribusi horizontal.
Redistribusi horizontal terjadi ketika seseorang atau kelompok mendapatkan akses atau keuntungan yang sama dengan yang dimiliki oleh pihak lain dalam situasi yang sama, tanpa memandang perbedaan asal-usul atau keadaan sebelumnya. 12. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya Program Keluarga Harapan, PKH, Program Indonesia Pintar, PIP, dan Bantuan Tunai Bersyarat, BTB, merupakan aplikasi dari A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis kemitraan. C. Pengembangan usaha atau industri kecil. D. Program corporate social responsibility. Program-program seperti Program Keluarga Harapan, PKH, Program Indonesia Pintar, PIP, dan Bantuan Tunai Bersyarat, BTB, bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ini merupakan bentuk program pemerintah untuk memberikan jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. 13. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Alat utama pemerintah dalam redistribusi pendapatan adalah A. Subsidi dan produksi, B. Pengenaan pajak dan konsumsi, C. Subsidi dan pengenaan pajak, D. Produksi dan konsumsi. Pemerintah menggunakan alat-alat ini untuk melakukan redistribusi pendapatan. Subsidi dapat diberikan kepada kelompok atau individu yang membutuhkan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, sementara pengenaan pajak dapat digunakan untuk mengambil sebagian pendapatan dari kelompok yang lebih mampu untuk didistribusikan kembali kepada yang membutuhkan. 14. Perhatikan gambar berikut. Nama rempah yang menjadi daya tarik bangsa Eropa datang ke Nusantara ini adalah A. Pala, B. Lada, C. Kemiri, D. Cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu rempah-rempah yang sangat diminati oleh bangsa Eropa pada masa lampau, karena keharumannya sebagai bahan tambahan untuk penyedap makanan dan obat-obatan. 15. Semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsa Eropa dengan menaklukkan bangsa-bangsa lain merupakan pendorong kedatangan bangsa Eropa dari faktor A. Good, B. Gold, C. Gospel, D. Glory. Semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsa Eropa dengan menaklukkan bangsa-bangsa lain, lebih terkait dengan ambisi untuk mencapai kejayaan atau glory. 16. Perhatikan tabel berikut. Pelaut Portugis yang pada tahun 1512 telah berhasil sampai di Maluku adalah A. Vasco da Gama, B. Bartolomeus Dias, C. Alfonso de Albuquerque, D. Antonio de Abreu. Antonio de Abreu adalah pelaut Portugis yang pada tahun 1512 berhasil mencapai Maluku, yang saat itu merupakan sumber rempah-rempah yang sangat berharga dan menjadi tujuan utama ekspedisi Portugis. 17. Perhatikan peta berikut. Tanda titik-titik merupakan jalur armada Cornelis de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada Cornelis de Houtman melalui Selat Sunda tiba di A. Maluku, B. Malaka, C. Banten, D. Goa. Cornelis de Houtman adalah seorang penjelajah Belanda yang pada tahun 1596 memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Hindia Timur.
Armadanya melalui Selat Sunda dan tiba di Banten, sebuah pelabuhan penting di pesisir barat Pulau Jawa, sebelum melanjutkan perjalanan ke Hindia Timur, kini Indonesia. 18. Peter Both mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian, pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta, Jakarta. Hal yang menjadi alasan utama pemindahan tersebut adalah A. Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan, B. Jawa penduduknya lebih banyak, C. Jawa tanahnya lebih subur, D. Jawa penghasil rempah-rempah yang banyak dicari bangsa Eropa. Pemindahan pusat perdagangan VOC dari Ambon ke Jayakarta, sekarang Jakarta, didorong oleh fakta bahwa Jawa memiliki lokasi yang lebih strategis sebagai pusat perdagangan di wilayah itu. Pulau Jawa terletak di persimpangan jalur perdagangan utama antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa, sehingga menjadikannya tujuan yang lebih ideal untuk pusat perdagangan VOC. 19. Perhatikan fakta sejarah berikut ini. 1. Mencetak uang dan mengedarkan uang sendiri. 2. Kerja paksa. 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah. 4. Sistem sewa tanah, land rent system. Manakah fakta-fakta sejarah berikut ini yang merupakan hak oktroy VOC? A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan kepada VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau perusahaan Hindia Timur Belanda, oleh pemerintah Belanda pada abad ke-17 dan ke-18. Hak oktroy memberikan VOC otoritas untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri serta monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Hindia Timur. 20. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa, kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat A. Perang Diponegoro, B. Perang Paderi, C. Perang Aceh, D. Perang Banjar. Sistem tanam paksa, kulturstelsel, diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 di Hindia Belanda sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pemerintah Belanda, terutama setelah Perang Diponegoro, 1825-1830, yang menguras sumber daya dan keuangan. 21. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria, Agraris Cewet, yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Pada tahun yang sama juga, 1870, keluar Undang-Undang Gula, Suikerwet, yang berisi A. Larangan mempekerjakan tenaga pribumi, B. Larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia, C. Prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan, D. Larangan mempekerjakan tenaga asing. Undang-Undang Gula, Suikerwet, yang dikeluarkan pada tahun 1870 melarang pengangkutan tebu dari Hindia Belanda ke luar negeri, kecuali ke Belanda. 22. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara tokoh perlawanan dan asal daerah adalah A1 dan B, B2 dan D, C3 dan A, D4 dan C. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berjuang melawan penjajahan Belanda di Sumatera Barat. Ia adalah pemimpin Perang Padri yang berlangsung selama 30 tahun, 1803-1833.
23, ia lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama mustahar dari seorang selir bernama R.A. Mangkarawati. Semasa kecilnya bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Pahlawan nasional tersebut lebih dikenal dengan nama A. Sultan Hasanuddin, B. Pangeran Diponegoro, C. Tuanku Imam Bonjol, D. Sultan Babullah. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir, garwa ampean, bernama R.A. Mangkarawati, dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja, yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwana III. 24 Snow Hurgronje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hurgronje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah, karena jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Menurut Snow Hurgronje, taktik yang paling tepat adalah dengan mengadu domba antara golongan, A. Ule Ebalang, bangsawan, dan kaum ulama, B. kaum padri dan kaum adat, C. kaum bangsawan dan rakyat jelata, D. kaum bangsawan dan putra mahkota. Snow Hurgronje menyarankan agar Belanda menggunakan taktik mengadu domba antara Ule Ebalang, bangsawan, dan kaum ulama di Aceh. Hal ini dikarenakan kedua kelompok ini memiliki pengaruh yang besar di Aceh dan seringkali memiliki pandangan yang berbeda. D. 25. Perhatikan konsep-konsep di bawah ini. Ciri-ciri perang Jagaraga di Bali ditunjukkan pada A145 dan 7, B146 dan 8, C236 dan 8, D146 dan 7. Perang Puputan Jagaraga terjadi pada tahun 1848 sampai dengan 1849. Perang ini pada masa itu dipimpin oleh Patih Jelantik bersama dengan rakyat Buleleng. Perang ini dipicu oleh pembangkangan Raja I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Mahapatih I Gusti Ketut Jelantik pada perjanjian Perang Buleleng tahun 1846. Isi perjanjian yang membuat rakyat Bali murka yaitu Kerajaan Buleleng dan Karangasem wajib mengakui kekuasaan Belanda dan dihapuskannya hak tawan karang. Di mana hak ini dimiliki oleh Raja Bali untuk merampas kapal yang karam di daerah perairan Bali. 26. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Perluasan pendidikan. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia. 3. Timbulnya gerakan nasional di berbagai negara. 4. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. 5. Rasa senasib sepenanggungan. Dari pernyataan di atas, yang merupakan faktor pendorong pergerakan nasional yang berasal dari dalam ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C1, 4, dan 5, D2, 3, dan 4. Faktor pendorong pergerakan nasional yang berasal dari dalam antara lain, perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan. 27. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Isi kebijakan politik etis tersebut adalah A. Migrasi, irigasi, edukasi, B. Irigasi, transmigrasi, edukasi, C. Migrasi, transportasi, edukasi, D. Migrasi, irigasi, transmigrasi. Tiga isi kebijakan politik etis adalah sebagai berikut. 1. Irigasi, 2. Edukasi, 3. Emigrasi.
28. Kemenangan Jepang atas Rusia memberikan pengaruh positif bagi pergerakan nasional Indonesia sebab Jepang sebagai bangsa Asia mampu mengalahkan Rusia sehingga membangkitkan kepercayaan bangsa Indonesia akan kekuatan sendiri. B. Jepang membantu perjuangan bangsa Indonesia berupa persenjataan. C. Indonesia dapat meminta bantuan Jepang untuk mendesak Belanda. D. Kekalahan Rusia menandai kekalahan bangsa Eropa seluruhnya. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang, 1904 hingga 1905, memberikan inspirasi dan keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa Asia juga mampu bersaing dan mengalahkan bangsa Eropa. Hal ini membantu membangkitkan semangat nasionalisme dan percaya diri dalam pergerakan nasional Indonesia. 29. Sejak tahun 1930 organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, sehingga masa tersebut dikenal dengan A. Masa radikal, B. Zaman konsultasi, C. Masa moderat, D. Zaman penegas. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mulai menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini terjadi setelah masa pergerakan yang lebih radikal sebelumnya. Masa ini dikenal sebagai masa moderat karena organisasi-organisasi pergerakan cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih moderat dalam perjuangan mereka. 30 Tujuan utama berdirinya Budi Utomo adalah A. Mendirikan sekolah pribumi, B. Meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan, C. Mempersatukan para tokoh perjuangan bangsa dalam melawan penjajah, D. Melakukan perundingan dengan pihak penjajah. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh sekelompok pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan utama pendirian organisasi ini adalah untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan, serta memperjuangkan hak-hak politik bangsa Indonesia. 31. Sarekat Dagang Islam diganti menjadi Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912 dengan maksud A. Agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya perdagangan, B. Ada penyegaran di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto, C. Menghindari perpecahan di tubuh SDI, D. Agar segera mendapatkan status berbadan hukum. Perubahan nama dari Sarekat Dagang Islam, SDI, menjadi Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912 dimaksudkan untuk mengubah fokus kegiatan organisasi agar tidak hanya terbatas pada bidang perdagangan, tetapi juga melibatkan bidang-bidang lain yang lebih luas, seperti politik dan sosial. 32. Douwe Dekker adalah seorang keturunan Belanda, tetapi dalam perjuangannya ternyata menjadi pelopor pendirian partai politik pada tahun 1912. Partai yang didirikan bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat adalah A. Indische Vereniging, B. Indische Partij, C. Europische Verbond, D. Inlander. Douwe Dekker, bersama dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, mendirikan Indische Partij pada tahun 1912. Partai ini merupakan salah satu partai politik pertama yang didirikan di Hindia Belanda dan menjadi pelopor dalam perjuangan politik untuk kemerdekaan Indonesia. 33. Di negeri Belanda didirikan organisasi perjuangan oleh para pelajar Indonesia. Organisasi tersebut adalah A. Perhimpunan Bumi Putra, B. Perhimpunan Indonesia, C. Perhimpunan Pemuda Indonesia, D. Perhimpunan Pelajar Indonesia.
Di negeri Belanda didirikan organisasi perjuangan oleh para pelajar Indonesia Indische Vereniging, namun namanya telah diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. 34. Adanya penangkapan terhadap para pemimpin PNI memberi dampak pada A. Bubar, pecahnya PNI menjadi Partindo dan PNI baru. B. Pemerintah kolonial melonggarkan pengawasan. C. Semakin kuatnya tuntutan untuk merdeka. D. Munculnya GAPI yang menginginkan Indonesia berparlemen. Penangkapan terhadap para pemimpin PNI oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1929 menyebabkan PNI mengalami perpecahan. Akibatnya, terbentuklah dua aliran dalam PNI, yaitu Partai Indonesia, Partindo, yang dipimpin oleh Soekarno dan PNI baru yang dipimpin oleh Sartono. 35. Setelah PNI dibubarkan tahun 1930, Hatta dan Syahrir mendirikan partai politik yang dianggap penjelmaan dari PNI. Partai yang dimaksud bernama A. Parindra, B. GAPI, C. PNI Pendidikan, D. Gerindo. Setelah PNI dibubarkan tahun 1930, Hatta dan Syahrir mendirikan partai politik yang dianggap penjelmaan dari PNI. Partai yang dimaksud bernama PNI Pendidikan. 36. Salah satu alasan dibentuknya GAPI adalah kegagalan petisi Sutarjo yang berisi tentang A. Penghapusan dan penggantian istilah Inlander menjadi Indonesisch, B. Penggunaan bahasa Indonesia dalam Volksraad, C. Keinginan membentuk pemerintahan sendiri, D. Tuntutan untuk menjadi persemakmuran Belanda. GAPI yang merupakan singkatan dari Gabungan Politik Indonesia terbentuk pasca ditolaknya petisi Soetarjo. Isi dari petisi Soetarjo ini adalah agar diadakannya pertemuan antara wakil Indonesia dan Belanda, dalam kedudukan yang sama dengan tujuan untuk membahas pemberian status otonom, membentuk pemerintahan sendiri, bagi Indonesia. 37. Partai-partai yang menggunakan taktik kooperatif dan partai-partai yang menggunakan taktik non-kooperatif mempunyai persamaan dalam hal A. Struktur organisasinya, B. Modal perjuangannya, C. Sikap perjuangannya, D. Tujuan perjuangannya. Pada era pergerakan nasional di Indonesia, banyak lahir dan berkembang partai-partai yang berhaluan politik maupun semi-politik. Adapun pergerakannya dibagi menjadi dua, yakni kooperatif dan non-kooperatif. Meskipun bergerak secara berbeda, ada yang bekerja sama dan ada yang menolak bekerja sama dengan penjajah, akan tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Masing-masing partai atau perhimpunan tersebut memiliki cita-cita menuju Indonesia yang merdeka dan berdaulat. 38. Perhatikan organisasi berikut. 1. Heiho, 2. Peta, 3. Fujinkai, 4. Gakukotai. Yang termasuk organisasi segi militer bentukan Jepang adalah salah satu organisasi semi-militer adalah Fujinkai. Fujinkai atau Barisan Wanita merupakan organisasi militer bentukan Jepang yang terdiri dari prajurit wanita. Fujinkai dibentuk bulan Agustus 1943. Anggota dari Fujinkai adalah para wanita berumur 15 tahun ke atas. 39. Perhatikan peta berikut. Pantai Ereta tempat Jepang mendarat ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Peta di atas menggambarkan Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa. Pasukan tentara Jepang tersebut mendarat di Teluk Banten, di Ereta, Jawa Barat,
dan di Kragan, Jawa Timur. Dalam peta di atas, letak daerah Ereta ditunjukkan pada nomor 2. 40. Perhatikan fakta sejarah perubahan pada masa kolonial Barat dan perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang berikut ini. 1. Perubahan dalam aspek geografi. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. 3. Perluasan penggunaan lahan. 4. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Manakah fakta-fakta sejarah berikut ini yang termasuk perubahan pada masa kolonial Barat? A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial Barat yaitu 1. Perluasan penggunaan lahan, 2. Penyebaran penduduk dan urbanisasi, 3. Pengenalan tanaman baru, 4. Penemuan tambang, 5. Transportasi dan komunikasi, 6. Berkembangnya kegiatan ekonomi, 7. Mulai mengenal uang, 8. Perubahan pendidikan, 9. Perubahan aspek politik, 10. Perubahan aspek budaya.